Sebentar lagi, Om Yusuf lagi diarahin sama teknisinya di ruang mesin. Jangan tenang. Langsung. Begonya. Jadi Adam nyesel nggak? Sekarang Ana nggak mau naik lift lagi, takut. Udah kita berdoa nih ya, cepetan pulang ya. Kangen sama Ukasya. Asli. Tapi ngeliat perkembangan Ukasya nih udah nggak berasa ya, yang bulan depan dia udah setahun. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah gives. There's only love looks between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Bentar ya. Mau pipis? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau ngompol? Sebentar lagi, Om Yusuf lagi diarahin sama teknisinya di ruang mesin. Sebentar ya, Nak ya. Ada ukurannya tapi. Jangan tenang. Langsung. Begonya. Ayo, udah nggak usah shock ini saya. Aduh, Rara. Gimana deh? Sebenarnya sambil nangis di atas kepikiran juga. Gue udah stres banget. Gimana deh? Intinya kayak harus kita sesuatu deh. Iya. Buat Arjen ini kan penting. Udah jangan ngomong. Abang, mau martabak nggak bang? Abang lagi sibuk, tadi kan pipis di lift. Ya saya aja yang pergi. Ini kejebak di lift Adam sama Hawa tadi. Tuh. Bang Adam mau mana? Bang Adam bang. Abang jangan naik Kakawa? lagi. Mau main Kakawa? Kenapa nggak boleh naik lift lagi? Ini, kenapa nggak ada yang berani naik lift lagi? Rusak. Emangnya ada kejadian apa? Sini kamu. Coba ceritain dulu. Adam sama Hawa kenapa waktu itu? Kenapa? Kejebak di lift. Oh, kejebak di lift. Coba sini duduk dulu. Coba Dibuka liftnya. Coba Adam cerita. Hawa juga cerita. Coba. Pas dibuka liftnya berhenti. Coba cerita dulu sama teman-teman di rumah supaya nggak ada yang nyontoh Adam. Ceritanya siapa yang salah awalnya? Awalnya yang salah abang Oh, Bang Adam salah. Emang Adam apain liftnya? dibuka. Pas lagi turun. Iya. Berapa hari lalu itu mereka kejebak di lift. Berapa lama? 45 menit. Aku dari mau nangis sampai udah stres, udah nggak bisa ngomong. Cuman kitanya kan nggak boleh terlalu panik. Takutnya kalau kita makin panik, mereka panik tuh. Jadi pas pertama kali itu aku panik banget. Akhirnya mereka tambah panik. Akhirnya mau jangan terlalu panik deh, jangan marah-marah. Jadi tuh mereka mainin lift. Terus yang lain tuh nggak boleh masuk. Akhirnya dia pencetlah ke bawah. Biasanya berhasil. Nyampe bawah dia tuh sering turun lift sendiri. Ternyata tiba-tiba dia teriak-teriak, kita ke bawah, nih anak kenapa? Ternyata nyampe lantai 2 depan kantor kalian tuh ya, sampai setengah. Terus tulisan liftnya error. Pusing, langsung pusing. Coba Adam ceritain oleh dalam lift kayak gimana? Sampai kebelat pipis. Akhirnya pipis di botol. Mereka kan aus, bayangin ya. Yang paling aku stresin itu adalah takutnya udara kan. Kuncinya itu hilang, harusnya tuh bisa buka kunci kebuka. Jadi bisa kita gendong anaknya kan. Kuncinya hilang. Kita telepon teknisinya, mereka langsung bergegas datang. Semua teknisinya jauh rumahnya, gitu kan.
Dan ini bukan salah liftnya ya, ini merekanya yang dan kitanya kurang hati-hati sih ngebiarin anak-anak ke lift sendiri. Akhirnya mereka buka ngeheng lah liftnya. Yang gue takutin itu udara, tapi pas kata teknisinya aman, exhaustnya itu nyala. Jadi exhaustnya nyala, mereka nggak merasa kepanasan, nggak ngap, cuman mereka kebelet pipis. Terus mereka itu aus. Akhirnya kita buka pelan-pelan, nggak ada yang gue rekam karena gue bener-bener nggak kebayang. Gue bisa ngapain nih, gue stres banget ngeliat anak dua di dalam. Terus Kia ambil botol minum. Terus botol minumnya itu tuh ngasih botol minum yang buat bagian air zam-zam yang kecil-kecil. Itu masuk. Karena mereka minum berbotol-botol kan yang kecil-kecil. Terus akhirnya kebelet pipis. Gue bingung kan, apalagi ya udah deh botol air. Gue press, gue buka botolnya, gue press gini. Terus gue tutup atasnya, pasti pipislah di bawahnya. Akhirnya kita buang. Aduh, drama banget tuh. Lebih di kepala tuh kayak stres. Kia pengen nangis, kayak udah stres banget. Wisnu di rumah terus aku telepon kan, tadi nggak mau telepon Wisnu takut marah. Terus akhirnya di sini dia udah nggak bisa marah, dia cuma bengong ngeliat anak-anak udah stres, udah nggak bisa ditegur. Wisnu kan anaknya panikan ya, jadi Wisnu udah nggak bisa ditegur. Bayangin anak dua ini 45 menit di dalam lift, itu stres banget tuh. Jadi Adam nyesel nggak? Sekarang anak nggak mau naik lift lagi, takut. Gak apa-apa naik lift, asal apa? Nurut sama mami, gak boleh mainin lift. Nanti kalau di hotel, kalau di mana-mana gimana? Tapi biarin mami yang pencet liftnya, gak boleh ngasal-ngasal mencet lift, oke? Oke? Ngasal-ngasal pencet lift. Kamu ngasal kan kemarin pencet, akhirnya kita korslet. Kamu buka lagi pas lagi turun, mantap jiwa emang. Iya kan? Tapi mami seneng kok. Kalau Aci nangis karena dulu. Jadi papanya Wisnu sampai kesini panik nangis karena papanya Wisnu tuh dulu di mall itu pernah mati lampu ngejegrek, terus liftnya mati dan gak ada exhaustnya. Dia bener-bener pengap banget kan. Gue cuman gak kebayang kalau Sofia ikutan di dalam situ, kayak gue miring deh otak, langsung stres banget deh kayaknya. Karena dia kan belum ngerti, dia gak akan teriak-teriak. Kalau mereka berdua, ini yang lebih panik daripada Hawa. Ini nangis terus kan. Pas awal kita udah panik kan semuanya, nahan ketawa pula. Dia tiba-tiba gini, mami tolong mami, Adam gak mau selamanya hidup di dalam lift. Ini gak mungkin selamanya juga kali, gablok. Drama deh. Kita kan jadi nahan ketawa. Terus Hawa ikut-ikutan nangis. Sebenarnya Hawa gak mau nangis, tapi aku udah pengen nangis banget. Tiba-tiba Hawa galau. Hawa gini kayak, mami tolongin Hawa. Itu malah gue gini, udah nahan nangis. Gue udah stres banget. Udah stres, cuman ya udah jangan panik. Walaupun nggak mungkin nggak panik, pasti panik. Ya udah anak-anak nggak usah main dalam lift lagi, harus pengawasan orang dewasa, ya. Dan nggak boleh ada kayak gitu lagi, oke nak? Itu tidak baik ya sayang ya? Iya. Oke nak ya. Sekarang kita mau ngapain kesini? Naik tangga aja. Kamu mau naik tangga? Enggak. Kenapa? Oh, mau naik tangga. Kamu waktu kejebak di lift nangis nggak? Soalnya sini kan udah mati. Enggak, udah bentar lagi udah dibenerin. Dan naik tangga aja. Ada Hawa tuh kejebak di lift, tapi mami terharu tahu Adam sama Hawa peluk-pelukan mulu di lift, baca doa. Masya Allah. Atas izin Allah bisa dibuka ya. Terus pas terakhir orangnya datang, terus Adam cuma gini, penyelamatku. Bukan, bukan. Wah, penyelamat. Oh penyelamat. Tapi semuanya nyelamatin siapa? Allah. Atas izin Allah kalian selamat nak. Dibantu sama orang-orang baik yang bantuin kalian. Baik banget Allah. Iya, makanya berdoa kan. Halo guys, kita habis dari pasar. Terus sekarang kita mau pulang. Kita udah nggak sabar mau ketemu sama Bolu. Parah ya, kangen Bolu. Iya parah deh. Kemarin tau nggak, kita ke mall berduaan. Ya sekian lama kita habis COVID, udah sembuh alhamdulillah. Terus kita Kangen mall juga kan gitu ke ya. mall. Terus udah kita berdua nih kayak, cepetan pulang yuk. Kangen sama Ukasya. Asli. Tapi ngeliat perkembangan Ukasya nih udah nggak berasa ya, yang bulan depan dia udah setahun. Iya. Bulan ini dia 11 bulan ya, akhir bulan ini kan di tanggal 30 kan. Lebih dewasa pastinya, terus lebih
dibanding sama Irwan yang berapa tahun yang lalu ya beda lah gitu. Kayak arogannya juga berkurang, lebih sabar. Mungkin dibarengin sama proses Irwan ini juga kali ya, proses kamu hijrah kemarin. Akhirnya ya sampai sekarang kan semuanya kita juga masih belajar. Mungkin itu hal-hal itu juga yang akhirnya membuat lebih dewasa lagi gitu dalam bersikap. Kalau aku sih enggak, alhamdulillah. Malah dulu aku pikir tuh bakalan kebagi pas sebelum punya anak ya. Tapi begitu ada anaknya, kita ngelihat suami kita nyayangin anak kita aja, itu tuh bisa yang jadi berlinang. Itu terharu. Itu udah bagian dari kasih sayang kita sebenarnya. Iya. Jadi kayak sama, gue juga ngelihat Kia nyayangin Ukasha itu kayak dia nyayangin gue aja gitu. Kalau dia nggak sayang justru gue marah gitu, kayak oh, kamu cuek banget sih sama kamu gitu. Gue protes gitu. Iya. Ya, sama Kia juga gitu protes. Ngelihat Irwan lagi main sama Ukasha, nyayangin gitu, terharu tahu, malah bukannya cemburu, beda rasanya. Ya itu udah sama anak tuh udah menjadi satu kesatuan, sama diri kita tuh udah sama. Jadi kalau suami kita ngurusin anak kitanya juga yang jadinya happy gitu. Tapi ada lah ya, kayak misalkan tidur kan karena dia tengah mulu gitu kan. Ya, kangen dipeluk gitu kan, Kia kadang-kadang gitu ya. Aku juga kadang-kadang dia jauh mulu, terus kadang-kadang kita kalau kasih tidur kita angkat di kepojokan, kita pinggirin. Kita jadi bisa ya deketan gitu, peluk-pelukan lah. Tapi tidurnya kan selama ini dari mulai yang Ukasha lahir kan tidurnya kepisah, Ukasha di tengah-tengah kita. Ya itu pinter-pinternya kita aja. Jadi maksudnya itu anak tuh nggak gimana ya, dia tuh kalau bangun suka ngecek tangan kiri tangan kanan gitu loh. Jadi kayak kiri nggak ada mamanya, terus kadang-kadang kalau nggak ada aku, kadang dia bangun kan? Iya. Dia bangun kayak kurang lengkap. Lengkap gitu tuh, masya Allah. Jadi kalau pagi aja nih bangun udah Irwan kan udah ke masjid tuh dari subuh, dari sebelum subuh malah udah kadang-kadang dia juga udah bangun, Irwan udah nggak ada kan. Nah itu udah langsung dia tuh duduk terus pah udah yang gitu terus. Nah itu anak tuh kayak tentara tuh. Iya, kalau bangun kenapa langsung gitu ya? Duduk atau tengkurap langsung. Tengkurap masih oke lah. Ini dari posisi tiduran gitu langsung serut gitu. Pah gitu. Ntar dulu pelan-pelan nak, bangunnya pelan-pelan. Sigap banget. Dia gembul-gembul tapi lincah tahu. Iya. Kalau ibaratnya dulu masalah segede 5% itu bisa jadi gede gitu, bisa panjang gitu. Kalau sekarang enggak, karena ya gitulah. Terus kalau ngambak juga ya ada Ukasha, jadinya kita main sama-sama, akhirnya hilang gitu. Jadi cepet gitu loh untuk ininya. Dan itu memang jadi kayak dididik untuk lebih dewasa lagi Kianya gitu loh. Jadi kayak ngambak-ngambak sama anak tuh kayaknya kok sama-sama childish gitu loh kan, enggak kan gitu. Jadi kayak lebih dewasa pastinya, terus apa namanya, lebih sabar, karena apa ya, kayak sabar sih, malah lebih sabar daripada gue kalau sekarang kalau ini. Karena kan ngadepin anak kan gitu, ada ngadepin anak yang memang dia nggak ngerti apa-apa gitu. Belum bisa menyampaikan apa yang ada di hati dia kan. Iya, jadi ya tahu sendiri lah gitu, karena moodnya juga lagi nggak enak. Karena kan kita juga lagi capek atau apa gitu kan. Ya itu benar-benar harus ngeredam banget kan. Nah, mungkin sih Kia belajar dari situnya ya. Belajar dari situ untuk dewasa ya, akhirnya dia terapkan di rumah tangga kita kayak dewasa gitu. Dia sih kalau gue lihat sekarang Kia tuh masih tetap belajar terus gitu untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi buat anak-anaknya gitu ya. Dia tahu bahwasanya yang mendidik anak tuh ya kebanyakan dari ibu kan gitu. Jadi benar-benar dia mau belajar untuk bisa mendidik anaknya. Sekarang dia lagi belajar lagi terus jadi ibu yang lebih baik gitu. Cukup sabar.
bertambahnya usia. Ya aku berharap mudah-mudahan Abinya semakin, dan aku juga, ini buat aku juga, kita semakin berhati-hati dalam berkata, dalam bersikap, karena Ukasha udah mulai merekam kan apapun yang dilakuin, dan buat Ukasha kita berdua ini adalah role model pertamanya dia. Dan aku rasa sampai hari ini sih Masya Allah tabarakallah, Irwan selalu mencontohkan yang baik buat Ukasha, dan aku yakin insya Allah atas izin Allah Ukasha bisa baik seperti bapaknya, atau bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Kayaknya udah puas deh. Udah 10 tahun kita berduaan doang dan keluar negeri, keluar kota dan segala macam. Asli. Kayak kita kadang-kadang banyak me time juga kan berdua. Iya, tapi nggak yang sampai traveling berdua kayak gitu, kemarin enggak. kita kan cuma ke mall doang, pengen sih kayak nonton berdua segala macam. Gak ada ya, nggak ada kepikiran. Kayaknya sama deh kita berdua, nggak ada kepikiran untuk traveling tanpa Ukasha. Iya, belum. belum. Kecuali haji, itu nggak ada pilihan. Kita itu kewajiban yang harus kita jalanin, dan kasihan ya kalau Ukasha ikut belum waktunya gitu. Paling itu aja. Itu pun itu artinya kita harus berkorban. Tapi kalau misalnya untuk cuman traveling jalan-jalan yang tamasya enggak sih. Itu belum ada kepikiran sama sekali. Pengennya